Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa hal yang membatalkan syahadatain. Ada berapa? 10 ya yang kita sebutkan. Pembatal syahadat. Dan diantaranya yang kita sebutkan adalah memperolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menghina Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang muslim mengaku seorang muslim, lalu kemudian dia memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka batal keislamannya. Dan orang seperti ini jika pemerintahan Islam yang tegak, tidak ada balasan baginya kecuali hukuman mati bagi orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukuman mati yang diberikan kepada mereka. Dan ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang menghina, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau yang menghina, yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang kafir, memang sudah kafir. Tidak perlu lagi
dikafirkan. Nah, memang kebiasaan mereka seperti itu, mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencela kaum muslimin, mencela syariat Islam. Itu sudah tabiat mereka. Ya. Dan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu memiliki kecemburuan, terusik dengan perbuatan orang-orang kafir tersebut, dan adanya perbuatan-perbuatan dari atau tindakan-tindakan dari orang-orang kafir berupa penghinaan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, penghinaan terhadap tokoh sentralnya kaum muslimin yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu indikator bahwa kondisi kaum muslimin saat ini sangat lemah. Apalagi kalau itu terjadi berulang-ulang kali. Tandanya kondisi kaum muslimin saat ini sangat lemah. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sebagai konsekuensi daripada ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, dengan perbuatan orang-orang kafir ya, yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya kita kaum muslimin punya kekuatan, ya maka tidak ada cara lain kecuali dengan apa? Ya, memerangi mereka. Dan kondisi kita saat ini ya sudah dipecah-pecah, sudah dikotak-kotak dengan batasan-batasan teritorial ya setiap negara. Nah, ini bagian dari kelemahan yang tidak bisa kita mungkiri. Apabila kemudian ada dari kalangan kaum muslimin yang tiba-tiba dia bertindak, dia menghabisi orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan bentuk apa? Ya, ghirahnya dia, kecemburuan dia yang dia tampakkan, dan mudah-mudahan itu adalah bagian dari apa? Ya, gambaran daripada keimanan dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia benar berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang paling penting bagi kita jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita menyayangkan adanya orang-orang dari luar Islam yang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuk penghinaan, namun secara bersamaan juga di dalam kaum muslimin sendiri tidak sedikit dari kaum muslimin yang melakukan penghinaan kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak melakukan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnahnya diabaikan. Orang yang menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dianggap orang-orang yang ekstrim. Ya. Dianggap orang-orang yang tidak memiliki toleransi. Ya. Dan yang mengeluarkan ucapan-ucapan seperti ini ya ekstremis, ya intoleran dan sebagainya, itu justru dari kaum muslimin sendiri. Ini bentuk penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, apa yang dihidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan oleh kaum muslimin itu adalah bagian dari pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam penjelasan hadis ad-dinun nasihah, ya, bagian dari nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menghidupkan ya sunnahnya. Lalu kemudian ada sebahagian dari kaum muslimin yang justru menghina syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bentuk penghinaan. Dan dikhawatirkan itu masuk dalam ya kategori pembatal keislaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan, ya, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Dengan kita melihat ada saudara kita yang menghidupkan, mengamalkan sunnah Rasulullah, lalu kemudian dia dikatakan ekstrim, intoleran, dan istilah-istilah yang dimunculkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Ini bagian dari mengolok-olok. Naudzubillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan lagi meminta maaf. Kamu ya kafir sudah beriman. Maka sebelum kita melakukan tindakan ya terhadap orang-orang yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang pertama kita lakukan adalah kembali kepada diri kita dulu. Kita lihat apa yang dilakukan oleh sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin, sikap terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara tidak sadar ya dalam praktek kehidupan sehari-hari justru menghinakan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi kita sebutkan bahwa adanya golongan ya orang-orang yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, ya, melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya secara terang-terangan, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ini menunjukkan ya kelemahan kita. Ya, kaum muslimin berada pada titik lemah. Lalu apa yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan kekuatan itu? Ya, kita ingat pesannya Imam Malik rahimahullahu taala. Apa pesannya Imam Malik rahimahullahu taala? Ya, tidak akan kembali umat ini berjaya kecuali dengan menjalankan, melakukan apa yang pernah menjadikan umat terdahulu itu berjaya. Yang mengikuti apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan amalan-amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berjaya. Hanya itu solusinya. Yang dilakukan adalah pembinaan terhadap pertama kepada diri kita, baru kemudian kepada kaum muslimin. Jangan kita berbicara pembinaan kita arahkan kepada orang lain sementara kita lupa diri kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ya, jagalah diri kalian. Ini dimulai dari kita. Jadi kita berbicara tentang kekurangan, mata kita melihat ke berbagai penjuru, padahal kekurangan itu ada pada diri kita. Itu yang pertama kali kita perhatikan. Qu anfusakum wa ahlikum. Ini. Jaga diri kalian, kemudian keluarga kalian, baru tengok keluar. Jadi kita tengok sudah jauh-jauh yang kita lihat, tapi kita tidak melihat diri kita sendiri. Allahumma musta'an.
Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dimulai ya, kita memperhatikan diri kita, keluarga kita, dimulai dari masalah apa? Pondasi. Apa yang menjadi pondasi dari agama ini? Akidah. Inti daripada akidah itu adalah tauhid. Kita benahi ya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benahi tauhid kita, tauhid keluarga kita, ya, baru kemudian kita ya perhatikan ya orang-orang di sekitar kita. Jangan kita melihat jauh dulu, baru kemudian kita kembali ke kita. Kita lihat bagaimana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan wahyu kepadanya. Siapa yang didakwahi pertama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keluarganya. Mulai dari orang-orang terdekat, baru kemudian yang jauh. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal selanjutnya yaitu berkaitan dengan masalah tasyri'. Ya, berkaitan dengan masalah tasyri'. Tasyri' asal kata dari syarra'a yusyarri'u tasyri'. Artinya membuat syariat, membuat hukum. Nah, tasyri' ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang membuat hukum ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan tasyri' di sini adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya berupa manhaj. Ya, manhaj itu adalah jalan ya, yang harus dilalui dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah ya, dan sebagainya. Ya. Termasuk dalam masalah tasyri' ini adalah penghalalan ya, menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Dan ini bukan wewenang manusia. Ini adalah wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan benar dan salah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang digunakan oleh sebagian orang ketika kita menghukumi sesuatu. Wah, ini salah, ini benar. Kamu ini so mengambil haknya Tuhan. Yang berhak mengatakan benar dan salah itu hanya Tuhan, ya, hanya Allah, bukan kamu. Ini sepintas benar ya, ya. Betul bahwa yang membuat syariat, yang menetapkan hukum halal dan haram, benar dan salah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah Subhanahu wa taala lakukan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan Al-Qur'an, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya, disampaikan kepada para sahabatnya, sampai kepada kita. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala halal, itu yang kita katakan halal. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala haram, itu yang kita katakan haram. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan benar, itu yang kita katakan benar. Sehingga orang yang mengatakan ini benar, ini salah berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, dia tidak bisa dikatakan mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang menyampaikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan apa yang telah didakwahkan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang dilakukan oleh para ulama. Jadi para ulama kaum muslimin, ya, bukan mereka yang menetapkan ya halal dan haram begitu saja, tidak. Tapi mereka, ya, ulama kaum muslimin, ya, menetapkan hukum berdasarkan apa? Ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dihukumi, ya, ini berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, ya, maka kesimpulan hukumnya adalah ya halal, ya, kesimpulan hukumnya adalah haram, ya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl
Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, ya, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq faj'altum minhu harama wa halala qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Katakanlah, ya, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-ngadakan saja terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini orientasinya di sini, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kedua ayat yang kita sebutkan ini, ya, menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan bahwa khinzir, babi itu haram. Lalu kemudian datang orang mengatakan, oh tidak, itu tidak haram. Ya, bagi orang-orang yang tinggal di kutub utara misalnya, atau di tempat-tempat tertentu, babi itu tidak haram. Nah, ini menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itulah dia telah melakukan apa? Tasyri', penetapan hukum yang tidak berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas menyebutkan la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati zina saja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi berbuat zina. Lalu kemudian ada yang mengatakan zina itu tidak apa-apa dan tidak dikatakan zina kalau dilakukan suka sama suka. Waliyadzubillah. Ya. Ini menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini bisa masuk dalam nawaqidu al-Islam. Ya, masuk dalam nawaqidu al-Islam. Ya, pembatal keislaman. Ya, sekali lagi orientasinya daripada tasyri' ini, ya, dari kedua ayat yang kita sebutkan, ya, larangan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu tanpa ada dalilnya, mengharamkan sesuatu tanpa ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan dusta. Dan perbuatan dusta ini termasuk perbuatan yang sangat tercela. Dan ya, orang yang menghalalkan sesuatu tanpa dasar dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menghalalkan atau mengharamkan, ya, maka ini, ya, sama dengan telah menjadikan dirinya sebagai apa? Sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah, ya, yang mensyariatkan untuk mereka itu agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka siapa yang menaati musyarri', ya, siapa yang menaati pembuat syariat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menaati pembuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah menjadikan pembuat aturan itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan sini, ya. Orang membuat aturan yang dia buat ini bertentangan, berselisih dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan halal, dia katakan haram. Allah katakan haram, dia katakan halal. Lalu kemudian kita ikuti, maka ini menjadikan dia sebagai apa? Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun aturan-aturan yang sifatnya duniawi yang dibuat untuk kemaslahatan, ya. Orang membuat aturan yang sifatnya itu aturan duniawi untuk kemaslahatan,
Dia tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masuk dalam apa? Hal-hal yang mubah. Ya, kembali kepada kaidah umum apa? Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu selain daripada urusan agama, selain daripada urusan ibadah, dia adalah mubah, boleh. Ya. Apabila ada yang membuat aturan lalu kemudian dia ilzam, diharuskan kepada orang-orang yang berada di daerah tersebut mengikuti aturan itu. Ya. Tidak ada dalam syariat mengharamkan aturan itu atau menghalalkan aturan itu, didiamkan oleh syariat. Ini masuk dalam kategori ibahah, boleh. Ya, perkara yang boleh. Lalu kemudian ditetapkan tidak boleh misalnya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan. Kemaslahatan siapa? Untuk semuanya. Maka ini kita ikuti, kita patuhi, kita taati. Dan itu tidak termasuk menjadikan dia sebagai tandingan. Seperti apa contohnya? Ya, hukum aturan lalu lintas misalnya. Ada lampu merah. Kalau lampu merah tidak boleh jalan. Ya, mendapat hukuman misalnya. Kemudian ini kan yang menetapkan aturan itu Allah, bukan manusia. Ya silakan, kalau lampu merah terobos saja, apa yang terjadi? Dan seperti pernah saya jumpai ada orang seperti itu. Ketika berbicara tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berhak menetapkan hukum? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh manusia, sama sekali tidak boleh. Terus aturan lampu merah bagaimana? Tidak boleh. Masya Allah. Berarti antum kan lampu merah terobos? Iya. Ditangkap polisi enggak? Tidak ada polisi. Kalau mengikuti aturan itu, kalau lampu merah kita berhenti, berdosa, berdosa. Allahul musta'an. Ajaib antum ini. Pernah ada dapati seperti itu. Memang orang-orang seperti itu ya masih apa? Ya masih lugu, masih polos, ya. Dan apa istilahnya? Kalau istilah teman-teman kita di jamaah ya ngejos. Lagi ngejos dia. Dalam hal ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menetapkan aturan ya, apalagi dalam aturan yang itu adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Penghalalan dan pengharaman ya dalam masalah din, masalah agama, maka tidak dibenarkan kecuali berdasarkan dalil dari Al-Qur'an atau ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus bagaimana yang telah dijelaskan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya inti daripada ibadah itu adalah at-ta'ah, ya, ketaatan. Inti daripada ibadah itu adalah ketaatan. Dalam ayat yang lain surah Al-An'am ayat 121 Allah Subhanahu wa taala ya, sebutkan wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dan jika kamu menuruti mereka ya pembuat aturan ini yang menghalalkan, yang mengharamkan, yang tidak dihalalkan atau yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patuhi, kita turuti. Apa Allah katakan? Innakum la musyrikun. Sungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Wal iyad billah. Ya, oleh karena itu ya sirah ya sejarah para salafus saleh dahulu, hal-hal yang sudah menjadi konsekuensi dalam agama, dalam syariat yang tidak boleh ya dilampaui, aturan-aturan yang tidak boleh ditolerir, ya mereka tetap mempertahankan itu. Sekalipun yang menjadi taruhan itu adalah nyawa. Sekali katakan la, tidak ya tidak. Ya, dalam masalah ya sederhana saja, ya masalah khalqul Quran. Ya Al-Quran itu sebagai makhluk. Dan konsekuensinya itu berat kalau mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Makhluk berarti ada salah. Meyakini Al-Quran adalah makhluk berarti Al-Quran ada salahnya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, konsekuensinya itu orang yang menyelisihi
khalifah pada saat itu, berat, nyawa taruhannya. Tapi beliau tetap mempertahankan, tidak boleh kita mengatakan Al-Quran itu makhluk. Meyakini, apalagi meyakini Al-Quran adalah makhluk. Walaupun diperintah, katakan, tetap beliau tidak mengatakan. Itu prinsip. Kapan kita mengikutinya, sementara itu adalah perkara yang batil, maka itu sama dengan menjadikan orang yang diikuti itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah sebutkan di dalam hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada pencipta. Baik. Jadi beliau katakan di sini bahwa kedua ayat ini, surah Asy-Syura ayat ke-21, surah An'am ayat 121, orang-orang yang menghalalkan bangkai-bangkai yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menghalalkan bangkai-bangkai yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita ikut juga menghalalkan itu, Karena siapa? Karena ada orang-orang, ada tokoh-tokoh yang diikuti. Karena mereka menghalalkan, maka kita juga ikut menghalalkan, padahal Allah sudah haramkan. Maka sama saja menjadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, surah At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka jadikan orang-orang alimnya, mereka jadikan para ulamanya dan rahib-rahib, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih, putra Maryam, itu Isa ibnu Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, maka salah seorang sahabat, yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya kami tidak menyembah mereka. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau dulunya adalah seorang Nasrani, maka beliau kemudian menyampaikan kepada Nabi SAW, kami dulu tidak menyembah pendeta-pendeta, orang-orang alim dari dalam agama kami tidak menyembah mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada beliau, pada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, alaisu yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma halallahu fatuharrimuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bukankah mereka para pendeta, para ulama-ulama agama tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian menghalalkannya, dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian mengharamkannya? Maka apa kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu? Bala, betul, benar. Qal fatilka ibadatuhum. Maka kata Nabi SAW, itulah bentuk ibadah kepada mereka. Nah, ibadah itu adalah at-ta'ah, ketaatan. Dan tidak ada istilahnya itu menjadi tanggung jawab mereka. Orang ini cuma ikut saja. Tidak ada istilahnya itu. Karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Tidak ada istilahnya karena dia yang mengatakan itu halal kemudian kita ikuti, padahal itu adalah haram, maka dia saja yang diadab kemudian kita yang mengikuti. Tidak. Nah, kita diberikan apa? Akal, diberikan pikiran, ditunjukkan dalil,
diberikan pengetahuan tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi SAW. Kita menyaksikan orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW, sampai kepada kita bahwa itu adalah perkara yang haram. Lalu kemudian kita tetap mengatakan tidak halal. Kenapa? Karena ya, ada ustadz yang melakukan itu, ada ya pimpinan kami yang ya menghalalkan itu, lalu kemudian dikerjakan. Gimana nanti di hadapan Allah itu tanggung jawabnya mereka? Tidak ada. Ya. La taziru waziratun wizra ukhra. Dosa masing-masing itu ditanggung oleh masing-masing. Ya. Dan tentunya ya, yang mengajarkan, yang menghalalkan atau yang mengharamkan ya berlipat. Dosanya, hukumannya berlipat dibanding dengan orang yang mengikuti. Ya, bukan berarti orang yang mengikuti itu selamat. Lah. Bahkan dalam Al-Quran ya juga Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya, dalam surah Al-Furqan ya, Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang-orang yang dulunya mengikut. Ya, ada orang-orang yang mereka ikuti, mereka tinggalkan Rasulullah SAW, mereka tinggalkan orang-orang yang beriman. Ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah, apa kata mereka? Ya, sambil mengetuk-ngetuk gigi. Ya, itu gambaran orang yang menyesal, dengan sangat menyesal. Aduhai, sekiranya dulu kita mengikuti ya Nabi SAW. Aduhai, seandainya dulu kita mengikuti orang-orang yang beriman. Penyesalan. Akhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada ibadah itu adalah at-ta'ah, ketaatan. Dan salah satu konsekuensi dari ikrar kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, itu adalah tidak ada yang kita taati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita ikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu makna daripada la ilaha illallah adalah la ta'ata illallah. Ya. Tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kandungan dari makna la ilaha illallah. Ya. Baik. Kemudian beliau sebutkan di sini, ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala berkata bahwa di dalam hadis tersebut, ya, hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, alaisu yuhilluna ma haramallah ila akhirih. Kata beliau, terdapat dalil bahwa mentaati ulama, ya, mentaati ulama dan pendeta dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti beribadah kepada mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama diikuti karena kesesuaiannya dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya maka dia tidak diikuti. Dan ini kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ini termasuk syirik akbar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada akhir ayat ya, surah At-Taubah ayat ke 31, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ya, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Menaati ulama, menaati pendeta, menaati seorang tokoh dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain yang serupa juga maknanya, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq.
Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang musyrik. Ya. Ini menunjukkan juga bahwa al-ibadah itu, ya inti daripada ibadah itu adalah at-ta'ah, ketaatan. Nah ini hati-hati ikhwas sekalian, ya masalah taklid. Ini termasuk dalil yang menjadi celaan bagi orang-orang yang taklid. Bisa jatuh pada kesyirikan. Karena kalau sudah berbicara taklid, ya yang penting sudah ustadz sudah bilang begini, begini. Ulama sudah bilang begitu, begitu. Dia tidak peduli lagi dengan dalil. Nah, taklid yang seperti ini berbahaya. Baik. Sehingga itu ya sebagian ulama mengharamkan, ya sebagian ulama mengharamkan masalah ya taklid ini. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir dari pasal ini beliau katakan, maka mentaati dan konsisten terhadap syariat Allah serta meninggalkan syariat-syariat lainnya adalah salah satu keharusan dan konsekuensi daripada ucapan kita la ilaha illallah, dan hanya Allah lah yang tempat kita memohon pertolongan. Yang tadi saya katakan salah satu makna dari la ilaha illallah, konsekuensi daripada la ilaha illallah adalah la ta'ata illallah, ya. Tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah. Para ulama tentang ibadah. Dan semua definisi-definisi itu ya maknanya satu. Ya. Maksudnya itu satu. Yaitu ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara definisi yang disebutkan pertama adalah ibadah ialah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya melalui lisan para rasulnya. Pengertian yang lain juga disebutkan ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Itu merendahkan diri kepada Allah, ya, tunduk ya dengan setunduk-tunduknya, tidak ada lagi ketundukan ya setelah itu, ya, dan disertai dengan rasa cinta, tidak ada lagi yang dicintai ya melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ibadah ialah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Dan ini adalah definisi yang paling lengkap, paling luas, yang mencakup banyak hal. Definisi ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Ya, sebutan ya terhadap sesuatu yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan dan perbuatan. Maka apa saja ya, apa saja yang diridhai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan dan perbuatan, maka itu termasuk ibadah.
Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengetahui sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang Dia perintahkan. Ya, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara-perkara tersebut adalah perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Ibadah hati seperti al-khauf, ya, rasa takut. Dan rasa takut di sini adalah takut yang melahirkan apa? Pengagungan terhadap yang ditakuti. Rasa takut yang ini masuk dalam kategori ibadah, ya, adalah rasa takut yang melahirkan pengagungan terhadap yang ditakuti. Kalau rasa takut kepada, ya, lipan, anjing, harimau, ya, itu tidak masuk dalam kategori ini. Ada orang yang takut sama jin, takut sama syaitan, lalu kemudian apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Bawa, ya, sesajen, dia taruh di sana, ya. Supaya apa? Supaya jin-jin ini, syaitan-syaitan ini tidak mengganggu kita, ya. Ada ketakutan. Kalau kita tidak bawa itu, maka dia akan mengganggu kita, mengganggu rumah tangga kita, mengganggu anak-anak kita. Nah, ini rasa takut seperti ini yang masuk dalam kategori kesyirikan. Ya, masuk dalam kategori kesyirikan. Kalau dia takut yang melahirkan pengagungan terhadap yang dia takuti. Takut seperti ini harusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Termasuk dalam ibadah hati raja, yang mengharap. Melakukan sesuatu hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak mengharap dari yang lainnya. Mahabbah, ya, ini termasuk ibadah hati. Ya, cinta, kecintaan yang melahirkan ketundukan. Ini cinta ibadah. Sudah pernah kita sebutkan, ya, kalau seorang istri mencintai suaminya lalu kemudian menuruti semua yang diinginkan oleh suaminya, bahkan dalam hal perbuatan maksiat, ya, maka kecintaan ini adalah kecintaan yang bukan palsu, ya. Apa? Kecintaan apa? Yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala diinginkan oleh suaminya, ya. Lalu kemudian dipatuhi oleh istrinya. Ya. Atau sebaliknya, ya. Suami yang begitu cinta kepada istrinya, takut ditinggalkan, ya. Istrinya mau keluar rumah itu dengan dandanan yang wah, saya mau begini. Kemudian suami kata, ya udah, kamu lakukan saja. Ya. Tidak ada juga pengingkaran dalam hatinya, bahkan merasa bangga, waliyadzubillah, ya, atas nama apa? Cinta kepada istrinya. Enggak. Ya. Itu adalah perbuatan yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dari sisi kecintaan. Maka seorang suami yang mencintai istrinya itu dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, istri yang mencintai suami dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada, ya, cinta yang, ya, yang kekal, ya, kecuali cinta yang dibangun atas dasar
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mengantarkan kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Salah satunya orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka bertemu karena cinta, mereka berpisah juga karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menjadi ya evaluasi bagi keluarga, bagi suami dan istri. Ya. Kenapa ya suami mencintai istri, kenapa istri mencintai suami? Tidak hanya sekedar fisik saja. Ya. Jadi ada hal lain ya yang lebih utama daripada itu, yaitu berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu bagian dari ibadah. Termasuk dalam ibadah hati adalah tawakal, ya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya raghbah, senang, ya. Ini bagian dari ibadah hati. Rahbah, ya rasa takut. Kemudian ya, ibadah fisik, ya salat, ya zakat, haji, jihad. Ini masuk dalam ibadah fisik, termasuk berkaitan juga dengan hati. Dari sisi mana kaitannya dengan hati? Apa? Niat. Salat itu ibadah fisik, tapi ada kaitannya dengan hati dari sisi niatnya. Dan niat itu di hati tempatnya, bukan ibadah lisan. Ya, niat itu bukan amal lisan. Ya, sehingga tidak perlu diucapkan nawaitu usalli atau nawaitu sauma ghadin, ya, atau apa mengeluarkan zakat lalu kemudian nawaitu apa an ukhrijaz zakat, ya, tidak ada. Ya, karena niat itu bagian dari amal hati. Adapun ibadah lisan ya zikir, ya, ucapan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Perbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ini, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini ucapan-ucapan yang ya sangat bermanfaat bagi kita. Istighfar, ya astagfirullah. Dan banyak sekali keutamaan zikir seperti itu. Termasuk dalam amal lisan, ya, masuk dalam ibadah lisan, ya ucapan-ucapan yang baik kepada saudara-saudara kita. Ya, dan inilah yang disebutkan oleh beliau yang menjadi tujuan penciptaan manusia, ya, untuk melakukan ibadah hati, ibadah lisan, ibadah fisik, ya, jasad. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sungguhnya Allah, dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, pengertian ibadah tadi yang kita sebutkan, yang mencakup semuanya ini, yang terakhir tadi apa? Sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan, ya, perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Ya. Ke perkara-perkara yang kita kerjakan, bahkan perkara mubah, ya, ya, itu bisa menjadi bernilai ibadah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara tidur, perkara makan, ya, perkara mandi, ya, itu bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
disertai dengan niat. Seorang muslim, seorang mukmin yang cerdas, dia menjadikan amalan-amalan kesehariannya itu bermanfaat baginya nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Dengan niat. Dia makan tidak sekedar makan, minum tidak sekedar minum. Kenapa makan? Saya makan supaya sehat, kuat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang, lancar, tidak terganggu dengan penyakit. Makan dan minumnya menjadi ibadah. Tidur lebih awal supaya apa? Bisa bangun di awal, di awal malam, lebih awal, dia bangun, lalu kemudian melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya menjadi ibadah. Ini masuk dalam kategori yang disebut oleh para ulama dengan ibadatun ghairu mahdhah. Adalah perkara-perkara adat, perkara-perkara kebiasaan yang dilakukan disertai dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi ibadah. Mandi, itu bisa bernilai ibadah dari sisi menjaga kebersihan, menjaga keindahan. Nabi SAW sudah sebutkan dalam hadisnya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Jadi secara tidak langsung Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita supaya memperhatikan apa? Kebersihan, memperhatikan apa? Penampilan. Mengajarkan kepada kita supaya rapi. Kalau kita berhias, kita tampil bagus, enak dipandang, karena alasan innallaha jamil yuhibbul jamal. Alasan yang lain, idkhalus surur fi qalbil muslim sadaqah. Memberikan rasa nyaman, rasa senang kepada seorang muslim itu bernilai pahala sedekah. Kita tampil dengan penampilan yang baik, senang orang melihat, maka dapat pahala. Ini kos sekalian, perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang kita anggap biasa, itu bisa menjadi luar biasa karena niat. Saya sering sampaikan perkataan Abdullah ibnu al-Mubarak. Entah sudah berapa kali saya sampaikan itu di sini. Apa perkataan Abdullah ibnu al-Mubarak? Rubba amalin sagirin tukabbiruhu an-niyah. Banyak amalan-amalan kecil, amalan-amalan sederhana, amalan-amalan yang kita anggap remeh, itu menjadi amalan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Dan banyak amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang mulia, tetapi menjadi tidak berharga karena apa? Niat. Kita belajar, hadir di majelis ilmu untuk apa? Supaya bisa duduk bersama dengan orang-orang yang berilmu. Kita hadir di majelis ilmu supaya apa? Supaya orang melihat kita orang yang berilmu, supaya kita punya gengsi, supaya punya kedudukan di hadapan manusia. Rugi. Wallah rugi kalau seperti itu. Kita hadir ke majelis ilmu untuk apa? Untuk belajar. Banyak yang belum kita ketahui. Semakin seorang itu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dia semakin menyadari masih banyak yang belum saya ketahui. Kalau ada orang yang dia hadir ke majelis ilmu, lalu kemudian keluar dari majelis ilmu dia mulai angkat dada, sudah banyak yang saya tahu, yang lain itu kecil. Hati-hati. Ilmu itu bisa menjadi apa? Hujjatun alaihi. Apa yang dia pelajari, kehadiran dia di majelis ilmu itu bisa menjadi apa? Hujjatun alaihi. Menjadi sebab dia justru mendapatkan adab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari golongan orang yang pertama kali dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Nah, kita belajar, kita menghadiri majelis ilmu itu untuk kita menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita
Iqra, belajar. Fa'lam, ya ketahuilah. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar untuk apa? Untuk beramal. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan amal. Kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kemudian kita abaikan, kita tinggalkan. Kita tahu tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul, tapi kemudian kita abaikan. Justru yang ada dalam praktek itu berbeda dengan ilmunya. Itu menjadi hujjah alaina. Akhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berpegang atau hanya membatasi diri dalam melakukan ibadah, ya dengan ibadah mahdhah saja, ya dengan salat, ya, dan ibadah-ibadah yang wajib atau yang jelas disyariatkan, dikatakan ini adalah ibadah, kita berpegang kepada itu saja, ya, maka banyak perkara-perkara, banyak amalan-amalan, ya, yang kita kerjakan itu berlalu sia-sia saja. Padahal kita bisa mendapatkan kebaikan darinya. Kalau kita benar-benar memahami firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya, maka dia akan berpikir seluruh aktivitas yang dia kerjakan itu bagaimana supaya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitasnya. Bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istilah al-qayyis. Al-qayyis, orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas itu dia tidak berpikir cuma di dunia saja. Orang yang cerdas itu dia tidak berpikir hanya yang globalnya saja. Orang yang cerdas itu dia berpikir bagaimana di dunia bahagia sampai di akhirat juga selamat. Ya. Orang yang cerdas itu dia berpikir ya tidak hanya sedikit kebaikan yang dia dapatkan, tapi bagaimana supaya bisa menampung mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang cerdas itu dia tidak itsar dalam masalah kebaikan. Tidak itsar. Apa maksudnya itsar? Ya, mendahulukan orang. Ketika di depannya ada peluang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia dahulukan, sudah antum saja. Lah, dalam masalah ibadah, dalam masalah mendapatkan pahala tidak ada itsar. Berlomba-lomba. Yaitu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqu al khairat. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, ketika bersama dengan para sahabatnya, lalu kemudian beliau menyebutkan beberapa perkara. Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Ya, salah seorang sahabat angkat tangan. Siapa yang sudah mengantar jenazah kuburan? Salah seorang sahabat itu mengangkat tangan. Orang yang sama. Siapa yang sudah bersedekah? Juga orang yang sama. Banyak amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu juga yang angkat tangan. Siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disitulah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, dari sini saya tahu saya tidak bisa melampaui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menganggap remeh, ya. Jangan menganggap sepele, ya, perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, sekecil apapun kebaikan itu. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang kita lakukan yang justru itu mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya maksudkan tadi bahwa
orang yang cerdas yang memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bagaimana dia menjadikan seluruh aktivitasnya itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam batasan yang syar'i. Artinya perkara-perkara yang disyariatkan, perkara-perkara yang mubah, ya itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan perkara-perkara yang sudah jelas dilarang lalu kemudian saya niat mau beribadah ini. Lah, seperti apa? Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lihat ada wanita yang lewat cuma pakai pendek, subhanallah. Kenapa antum melihat begini kok subhanallah? Saya tidak melihat dia. Terus apa yang kau lihat? Indahnya ciptaan Allah. Dan ada orang seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Bukan yang seperti itu ya. Tapi itu justru talbis. Ya, itu adalah talbis. Ya. Talbis iblis, ya. Yaitu tipu daya, ya, bisikan iblis, waliyadzubillah. Ya. Perkara-perkara yang mubah, ya. Lalu kemudian kita kerjakan untuk memberikan kemaslahatan kepada saudara kita, untuk menyenangkan saudara kita, ya, maka itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menganggap remeh perkara yang baik. Ya. Jangan menganggap remeh perkara yang baik, sekecil apapun perkara itu. Sekalipun kita hanya tersenyum saja kepada saudara kita, itu sudah memberikan rasa apa? Rasa nyaman. Kalau orang tersenyum, ya, kita kalau disenyumi nyaman, senang nggak? Ya senang. Kecuali yang tersenyumnya itu senyum sinis. Nah, itu tidak senang. Ya. Itu diperhatikan nih sekalian, ya, bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada saudara kita, itu adalah bagian dari ibadah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Artinya dengan tujuan tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masalah ibadah ini tentu sudah ada batasan-batasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ibadah mahdhah, ya, hal yang penting untuk kita perhatikan, ya, pertama adalah, ya, asal usul ibadahnya, zat ibadahnya itu, ya. Ini ibadah mahdhah, ya. Asal usul ibadahnya, kalau itu dikatakan dalam syariat, ya, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah, maka kita kerjakan. Kalau tidak masuk dalam kategori ibadah, ya jangan kita menjadikan itu sebagai ibadah. Kemudian berkaitan dengan, ya, tata cara pelaksanaan ibadah tersebut, ya, dalam tata cara pelaksanaan ibadah tersebut, apa yang disebutkan, yang dita'yin, ya, yang ditetapkan oleh Nabi SAW memiliki, ya, tata cara tertentu dalam pelaksanaannya, maka tata cara itu yang kita ikuti, ya, bukan dengan membuat tata cara yang baru, ya. Itu dengan berkreasi, membuat cara-cara tersendiri. Termasuk hal yang perlu diperhatikan juga dalam masalah ibadah, ya, durasi, ya, pelaksanaan ibadah tersebut, ya. Kuantitas daripada, ya, ibadah tersebut ini juga diperhatikan. Kalau disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan jumlahnya, ya, berkaitan dengan tempat khusus pelaksanaannya, ya, maka kita juga mengkhususkannya. Ya, kalau tidak, maka tidak kita khususkan. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang disebutkan oleh beliau di sini, jadi ibadah itu mencakup seluruh tingkah laku seorang mukmin, ya, mencakup seluruh tingkah laku seorang mukmin jika diniatkan sebagai qurbah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang, ya, bisa membantu dalam qurbah tersebut, ya, dalam proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik.
Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menuntut ilmu dan bersabar dalam mengamalkan ya ilmu yang telah sampai kepada kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Fadhal. Apakah dalam ibadah selain ibadah makruh seperti hal yang mubah itu harus ditanamkan di dalam hati tiga hal tersebut, Ustaz? Ya. Nanti ada bahasan kita pada pasal selanjutnya berkaitan dengan arkanul ibadah, rukun ibadah itu ada tiga ya. Ar-raja, kemudian khauf dan mahabbah. Dalam pelaksanaan atau sedang kita melakukan ibadah ya, ketiga hal ini harus hadir. Jadi tidaklah kita melakukan ibadah ini kecuali didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan khawatir dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang dia adalah adat ya, lalu kemudian kita menginginkan dia menjadi menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat ya. Tentu ketiga pilar ini sudah ada ya. Kenapa kita menjadikan ya perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara dan kok bisa mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Karena pertama kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga kita cintai, kita sukai. Ya. Di situ juga sudah ada pengharapan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga rasa khauf, takut, ya. Kita takut amalan-amalan kita banyak yang bolong, banyak yang kurang, ya. Maka dengan kita melakukan ini tertutupi sehingga kita terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tetap ya, selagi itu kita berbicara tentang ibadah, tiga pilar ini ya, tiga rukun ini harus terpenuhi. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dasar cinta saja, ya. Saya beribadah ini bukan karena takut azab Allah, bukan takut neraka. Saya beribadah ini bukan karena mengharapkan surga, tapi saya beribadah hanya atas dasar cinta saja. Para ulama katakan ini orang-orang zindiq, orang-orang munafik. Ya. Ya, karena fitrahnya manusia ketika dia melakukan sesuatu ada harapannya. Ada sesuatu yang dia hindari ketika dia melakukan apa yang diperintahkan itu. Ya. Dan siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan rasa takut saja, saya beribadah ini supaya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak peduli mau dikasih ya surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan saya. Ya benar-benar cuma karena supaya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini kata para ulama adalah orang-orang khawarij. Ya. Orang-orang khawarij ini kenapa mereka beribadah hanya karena rasa takut saja? Karena kalau mereka melakukan perbuatan dosa dalam keyakinan mereka otomatis kafir. Sehingga mereka jaga betul bagaimana ibadah ini supaya tidak kendor. Takut dihukumi kafir masuk neraka. Dan siapa yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan pengharapan saja, maka dia adalah murji'ah. Ya. Dan kita dapati ikhwas sekalian, ya, amalan-amalan murji'ah itu banyak di negeri kita. Ya. Apa gambarannya? Ya, masuk ke masjid dari luar, ya khususnya para wanita itu menampakkan aurat. Masuk ke masjid sholat, alhamdulillah dia sholat, alhamdulillah sholat. Di dalam masjid dia tutup auratnya, sholat zuhur 4 rakaat. Selesai itu keluar dari masjid, buka lagi, baru mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbuat maksiat, berbuat dosa, tapi kemudian mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataan Allah itu kan Maha Penyayang. Tapi terus melakukan perbuatan dosa. Ini Murji'ah, waliyadzubillah. Dan seorang sunni, seorang ahlus sunnah yang mengikuti sunnah Nabi SAW dalam melaksanakan ibadah, tiga pilar ini yang harus ada.
Dia melakukan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa khawatirnya, rasa takutnya, jangan-jangan amalan yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan, ya, pengharapan dari Allah, ya, apa yang dia kerjakan itu diberikan ganjaran yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Yang lain? Silakan. Wah, ini harus ada bahasan khusus ini. Ya, Sunni dan Syiah. Ya. Secara simpel aja Pak ya. Ya. Kalau lebih tepatnya, ya, ini ada bahasan khusus, insya Allah akan kita sebutkan tentang itu. Tapi secara umum, ya, orang-orang Syiah itu dia asalnya adalah Majusi. Asalnya Majusi, ya, asalnya Majusi, lalu kemudian masuk, ya, melakukan infiltrasi, ya, ke dalam Islam, melakukan apa, perusakan dalam mengatasnamakan cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu. Nanti ada bahasan tersendiri itu, insya Allah, ya. Adapun yang Sunni, ya, betul-betul mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Sunni mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai kaum muslimin, ya, tidak mengkafirkan kaum muslimin. Adapun orang-orang Syiah, ya, mereka mendakwahkan cinta kepada keluarga Nabi, tapi mereka mencela sahabat-sahabat Nabi. Ya. Mereka mengatakan mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tetapi mereka mengkafirkan orang-orang yang mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di Gorontalo sudah ada, Pak. Di Gorontalo sudah ada. Ya. Maka kita perlu berhati-hati. Insya Allah ada bahasan khusus tentang itu. Baik. Gimana? Ya. Asal usulnya dari sana, Pak. Ya. Asal usulnya, ya, dari Bani Fatimah. Ya, Bani Fatimiyah. Ya, Daulah Fatimiyah. Ya, Daulah Fatimiyah ini adalah apa? Ya, penganut Syiah. Ya. Itu kalau kita mau kembali kepada asal usul. Ya. Makanya kalau kita perhatikan apa yang dipraktekkan pada, ya, momen-momen yang sekarang ini ada kemiripan dengan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ada juga beberapa dibilang zikir bukan, dibilang wiridan juga bukan. Tapi biasa itu disebut setelah adzan subuh, ya, setelah adzan subuh itu biasa mereka sebut, dibilang salat bukan salawat. Ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Ini dia. Bi husnil khatimah. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Ini apa maksudnya ya Allah biha? Biha ini apa? Jadi di situ ada 10 nama. Ya, ada 10 nama. Ya, 10 nama ini saya kurang hafal, tapi di situ yang mereka katakan ini adalah ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dicari korelasinya itu ada dalam ajaran Syiah. Bisa dipahami? Baik. Saya kira demikian, sudah masuk waktu zuhur. Insyaallah kalau masih ada yang mau ditanyakan pada salat insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.